Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Jangan lupa subscribe channel Kelas Rumah dan aktifkan loncengnya ya. Pada tutorial berikut, kita akan mengenal dan belajar apa sih itu PHP dan MySQL, dan akan mengenal lebih dekat PHP MySQL pada PHP Inventor. Dan perlu diingat, pada kali ini kita akan membahasnya lebih sederhana dan lebih cepat atau mudah dipraktekkan. Lalu apa saja sih yang harus kita pelajari di sini? Kita akan mengenal apa sih itu PHP dan MySQL, kemudian cara kerjanya, kemudian akan langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat skrip sederhana dari PHP dan membuat database dari MySQL. Serta yang terakhir, kita akan mempraktekkan juga bagaimana cara menghubungkan app inventor kita ke PHP MySQL. Dan di sini saya sudah membuatkan satu contoh. Kita akan membuat sebuah input data mahasiswa menggunakan app inventor yang terhubung dengan PHP dan MySQL. Lalu apa sih itu PHP? Sebelum kita mengenal apa itu PHP, kita akan melihat terlebih dahulu statistik yang ada pada 2017 sampai 2020. Bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan berdasarkan inet.com. Di sini Python ada di urutan pertama dan PHP ada di urutan ke-6. Jadi PHP ini termasuk bahasa pemrograman yang sangat populer juga sampai saat ini dan masih digunakan oleh banyak developer ataupun banyak orang. Nah, lalu apa sih PHP itu sendiri? Jadi PHP itu sebuah pemrograman site scripting di mana digunakan hanya pada server saja nantinya dan tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengguna. Jadi, secara sederhananya, ketika teman-teman membuat sebuah form pendaftaran atau form pembayaran, yang akan bekerja itu adalah script PHP-nya nantinya. Sedangkan yang akan tampil di halaman depan itu adalah interface yang biasanya dibuat menggunakan HTML. Nah, lalu script ini banyak sekali digunakan pada sebuah pengembangan website dan saat ini bersifat open source. Lalu sudah berapa banyak sih yang menggunakan PHP? Jadi ceritanya sebenarnya PHP ini untuk membuat website pribadi, tapi lama-kelamaan sampai saat ini sudah sampai 78% di seluruh dunia yang menggunakan PHP untuk membangun website. Mungkin bisa dilihat kalau dulu sih kompas.com itu pakai PHP, kemudian banyak sekali website yang menggunakan PHP. Ada juga website pemerintahan. Nah, di sini saya sudah ambil salah satu contoh yang website besar-besarnya, misalnya seperti Facebook, kemudian Vika, ini sosial media dari Rusia, kemudian ada YouTube, lalu Yahoo, Wikipedia, WordPress, dan lain sebagainya. Nah, contoh di sini, mereka menggunakan PHP sebagai site scriptingnya pada aplikasi mereka. Dan yang paling konsisten saat ini yaitu WordPress, itu masih menggunakan PHP juga sampai saat ini. Teman-teman bisa lihat di wordpress.org atau .com. Nah, mereka di sana masih menggunakan PHP untuk kodenya. Lalu apa sih itu MySQL? Kalau kita lihat dari tabel yang ada pada layar, ini MySQL ada di urutan kedua. Jadi termasuk database yang sangat populer juga dan digunakan oleh banyak kalangan. Yang sering paling kita dengar yaitu di sini ada Microsoft Access. Ini biasanya ada di Microsoft Office. Nah, tapi di sini kita banyak sekali database jenisnya. Ada dari SQLite, kemudian IBM, ada PostgreSQL, kemudian Microsoft SQL Server, dan yang urutan pertama itu Oracle. Ini biasanya digunakan oleh enterprise juga. Nah, lalu untuk apa sih MySQL ini dan apa gitu contoh studi kasusnya? Jadi bayangin aja teman-teman sekarang ini punya 100 data, 1000 data, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih agar mudah dikelola untuk kebutuhan yang tidak terbatas? Misalnya teman-teman membuat aplikasi website, kemudian ada aplikasi Android, dan lain sebagainya. Jadi bisa digunakan
ketika satu kali bikin ataupun satu kali buat, itu bisa digunakan oleh banyak kebutuhan nantinya. Nah, jawabannya yaitu MySQL ini salah satunya dari sekian banyak database yang digunakan. Kenapa? Jadi kita bisa mengelola data yang ada tadi, misalnya kita ambil contoh 1000 data, kita dapat kelola dan nantinya bisa kita ekspor data sesuai kebutuhan juga, seperti Excel, kemudian CSV, SQL, dan lain sebagainya. Dan lebih cepat juga untuk mengelolanya. Bisa dibayangkan teman-teman, kalau untuk database di Excel misalnya kita bikin satu dari row 1 sampai row 1 juta atau 1000, itu kan sangat banyak sekali kalau kita harus ketik satu persatu dan kita akan cek satu persatu secara manual nantinya ketika dibutuhkan. Nah, dengan adanya sistem database ini, kita dapat akan cepat mencari database yang kita butuhkan. Misal kita hanya ingin mencari nama database ataupun mencari nama kota misalnya, itu lebih cepat menggunakan database management. Nah, lalu bagaimana sih cara kerja dari PHP dan MySQL ini? Jadi yang pertama itu, seperti biasa, customer ataupun user itu akan mengakses situs ataupun request situs yang menggunakan PHP di sini. Misalnya di sini customer.com, dia akan request ke web browser dan web browser akan lempar ke internet. Lalu di dalam komputer server ini ada yang namanya sistem PHP dan MySQL. Nah, di sini website yang tadi itu kita anggap saja mereka menggunakan PHP, menggunakan WordPress dan database MySQL. Artinya ketika si pengguna ini mengakses dari nomor 1 ini, kemudian langsung ke web browser dan internet, mereka akan merequest data yang ada pada script PHP ini. Misalnya menampilkan blok, misalnya blok tanggal sekian, misalnya tanggal 1, tanggal 2, misalnya, dan mengambil data yang ada pada MySQL. Misalnya di script PHP ini dia ingin mengambil tanggal 1 dan datanya 2, misalnya di MySQL akan menampilkan data tersebut dan akan dikembalikan ke user. Nah, jadi sebenarnya website yang kita lihat saat ini sama cara kerjanya seperti itu. Baik itu menggunakan PHP, Python, dan lain-lain itu sama sistem kerjanya. Akan ada komputer server di belakangnya yang akan membantu proses script itu sendiri berjalan. Lalu bagaimana sih cara kerja dari PHP, MySQL, dan App Inventor? Kalau tadi kan kita hanya baru PHP dan MySQL secara umum. Nah, sekarang kita akan menggabungkan App Inventor. Lalu bagaimana cara kerjanya? Di sini web browser tadi kita akan ganti dengan App Inventor. Jadi nomor 1 ini akan kita sandingkan nanti ke mobile di Meet App Inventor. Jadi di sini nomor 1 ini kita akan skip karena ini akan masuk ke dalam App Inventor nantinya. Dan cara kerjanya sama, ketika kita akan membuat aplikasi input data, misalnya ketika di input dia akan masuk ke internet, masuk ke script PHP kita tadi akan memproses dan masuk ke database MySQL. Begitu juga sebaliknya ketika pencarian data, request, apa yang ingin di request, misalnya data angka misalnya, menggunakan PHP tadi, dia bekerja dan mencari data di MySQL. Ketika data sudah dapat, dikembalikan ke PHP dan kembali ke internet serta App Inventor, dia akan menampilkannya. Jadi untuk sampai sini alurnya cukup sederhana dan cukup singkat, seperti pada umumnya. Nah, saat ini kita akan praktik membuat script PHP sederhana, yaitu Hello World. Kurang lebih kita akan membuat script sederhana seperti ini. Dan saya sarankan kita sudah menggunakan cPanel seperti yang sudah pada tutorial sebelumnya. Oke, let's go, kita langsung buka cPanel-nya. Di sini saya anggap teman-teman sudah punya akses cPanel masing-masing, sudah baik itu mungkin dapat gratis ataupun beli misalnya sebulan 15.000, ya itu nanti teman-teman bisa cari secara mandiri. Di sini saya akan coba akses terlebih dahulu.
Nah, di sini masih kosong ya untuk demo.classrumah.com. Oke, di sini saya akan membuat file baru, kemudian saya beri nama dengan index.php misalnya. Ini bisa diganti nanti namanya, misalnya classrumah.php dan lain sebagainya. Oh iya, di sini teman-teman bisa nanti klik kanan, edit jika belum pernah menggunakan cPanel sama sekali. Nah, di sini kita akan masukkan kode pembuka dari PHP. Dan ini kode penutup dari PHP. Nah, jika kita lihat script yang ada pada PowerPoint tadi, ini akan mengarah langsung ke echo word. Jadi, ini kita akan ketik echo hello world titik koma. Nah, jadi yang paling atasnya adalah kode pembuka. Ini adalah kode penutup. Yang paling bawahnya adalah kode penutup, dan yang paling tengah ini yang ada echo ini adalah fungsinya untuk menampilkan tulisan dari hello world. Nah, lalu tulisan yang ada pada sebelah kanan ini tidak akan tampil nantinya pada website karena ada garis miring 2 di depannya. Jadi jika warna hijau ini menandakan bahwa ini diperlukan untuk kita agar kita tahu nantinya ini scriptnya buat apa gitu. Nah, jadi seperti ini kodenya. Kemudian kita save. Lalu kita akan coba. Nah, di sini sudah tampil hello world-nya. Jadi script PHP yang tadi sudah jalan langsung di server kita. Oke, kita kembali ke PowerPoint tadi. Lalu sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana sih cara membuat database MySQL. Nah, di sini saya menggunakan phpMyAdmin pada cPanel. Jadi sebenarnya untuk MySQL sendiri itu ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan, dan salah satu yang paling sering digunakan yaitu phpMyAdmin yang paling mudah. Tampilannya yaitu seperti berikut. Seperti biasa, kita akan praktekkan langsung menggunakan cPanel yang sudah ada. Dalam cPanel, kita bisa ketikkan di pencarian phpMyAdmin, kemudian klik. Nah, jika di localhost, biasanya dengan masuk ke phpMyAdmin ini, kita bisa langsung membuat database. Namun, di sini kita akan tutup terlebih dahulu. Kita akan buat dulu database-nya di bagian MySQL Database Wizard. Kita klik. Kemudian kita masukkan nama database-nya. Klik next. Kemudian masukkan namanya, nama username-nya, dan password-nya juga. Usahakan password-nya strong, 550 ke atas. Kemudian create user. Ini centang semua. Kemudian next. Nah, sekarang kita akan kembali ke home. Lalu kita buka menu phpMyAdmin tadi. Nah, ini adalah tampilan phpMyAdmin, dan database kita itu sudah ada di bagian sebelah kiri, demo contoh. Atau bisa kita lihat juga di basis data. Di sini sudah ada database kita.
Nah, untuk tampilan bahasanya itu tergantung dari masing-masing PHP-MyAdmin kita. Ada yang bahasa Inggris, ada juga yang bahasa Indonesia. Kita masuk ke demo contoh. Kemudian kita akan membuat satu contoh database sederhana. Misalnya untuk ID, nama lengkap, dan kelas misalnya. Kita buat dulu database mahasiswa. Ini adalah tabelnya. Kita buat 3 misalnya. Dan klik kirim. Nah, di sini akan banyak sekali tabelnya. Kita beri nama ID misalnya, kemudian di bawahnya juga nama lengkap. Misalkan tidak ada spasi, kalau bisa, dan huruf kecil juga, agar lebih memudahkan nantinya. Lalu untuk jenisnya, di sini ada banyak sekali dalamnya, ada int, varchar, text, dan lain-lain. Int ini digunakan untuk angka. Di sini sudah ada keterangannya di bagian bawahnya. Ketika kita hover, ini sudah ada keterangannya, 4 byte, integer, dan lain sebagainya. Kemudian varchar di sini ada juga sebuah teks panjang maksimum sampai 535. Kemudian teks di sini panjang maksimal karakter sampai 65.000. Dan ada tanggal dan sebagainya. Untuk saat ini untuk PHP-MyAdmin sendiri sudah enak karena di sini sudah ada contohnya, fungsinya untuk apa, kemudian sudah ada penjelasan juga. Oke, untuk ID kita biarkan int, kemudian nama lengkap itu varchar, kemudian kelas juga varchar. Lalu untuk panjangnya, ID kita buat 3 misalnya, nama lengkap, anggap saja kita ambil panjang 3 subkata, berarti misalnya 30 paling panjang. Kemudian kelasnya itu 2 misalnya. Lalu di bagian sebelah kanan ini indeksnya kita ambil primary, kemudian AI-nya, oke, kita kirim, AI-nya kita centang. Jadi nanti ketika ada data baru, dia akan otomatis membuat ID baru, misalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Data nomor 4 dan 5 itu terhapus, harus dihapus. Dan ID-nya nanti akan otomatis menjadi ID 6 secara otomatis. Dan selanjutnya. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini kita sudah dapat melihat database yang sudah kita buat. Kemudian kita coba akan tambahkan menggunakan PHP-MyAdmin. Kita klik tambahkan di sini. Lalu kemudian di sini ID-nya kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian namanya misalnya kita isi Sajana misalnya, kelasnya A1. Kemudian kita kirim. Kemudian kita klik jelajahi. Nah, di sini ID-nya 1, nama lengkapnya Sajana, kemudian kelas A1. Nah, ini sudah bisa kita gunakan untuk aplikasi kita nanti, baik itu PHP maupun App Inventor. Oke. Lalu di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat script input data mahasiswa. Jadi di sini kita tidak akan langsung praktek App Inventor. App Inventornya akan di video berikutnya, tapi di sini kita akan hanya membuat script dari PHP MySQL untuk menghubungkan nantinya dari App Inventor. Kurang lebih ada 2 ini yang akan kita buat. Yang pertama itu ada script database data mahasiswa.php, kemudian ada juga koneksi.php. Fungsinya apa? Yang koneksi ini adalah menghubungkan database yang sudah kita buat tadi menggunakan PHP. Kemudian data mahasiswa ini berisikan kode koneksi, kemudian data yang ingin kita
input. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada nama, kemudian NIM, ada jurusan, fakultas, dan lain-lain. Ini dideklarasikan apa saja yang akan diinput sesuai dengan kolom yang ada pada app inventor nantinya. Misalnya untuk kolom yang pertama nama, artinya di app inventor nanti akan nama juga tulisannya. Lalu di sini ada koneksi, akan mengecek sukses atau tidaknya koneksi ke koneksi.php. Jika sukses, maka data yang dikirim dari app inventor tadi akan terkirim menggunakan script ini, insert into data mahasiswa. Data mahasiswa ini nama database. Nama tabel. Nama tabelnya data mahasiswa. Sedangkan untuk nama database-nya tadi di sebelah sini itu kita masukkan contoh tadi kan. Nah, lalu di sini setelah dia mengirimkan insert into, lalu dia akan mengirimkan value. Value ini adalah isi data yang diinput melalui aplikasi app inventor nantinya. Setelah selesai, script PHP tadi mengquery ataupun memasukkan data ke dalam SQL. Setelah sukses, akan ada tulisan input berhasil dan MySQL-nya close secara otomatis dari sistemnya. Jadi ini sistemnya hanya satu kali input. Oke, kita akan membuat filenya. Kita akan ambil kodenya dari github.com/kelas rumah. Nah, di sini kalau teman-teman sudah buka GitHub-nya, kita klik repository. Kemudian kita masuk ke tutorial. Lalu pilih mengkoneksikan dari aplikasi data mahasiswa app inventor. Oke, di sini sudah ada 2. Kita akan tutup dulu yang ini. Saya akan hapus dulu. Atau saya bikin folder baru di sini, data mahasiswa. Oke, kita akan masuk, kita akan buat namanya koneksi.php. Lalu yang kedua data mahasiswa.php. Oke, kita akan buka GitHub-nya tadi. Kita klik koneksi.php, kita akan copy di sini, klik kanan, salin. Oke, saya ulangi, kita akan blok ini, kemudian kita klik kanan, salin. Lalu kita akan edit koneksi.php ini, klik kanan, edit, kemudian edit lagi. Lalu kita akan klik kanan, tempel. Nah, di sini untuk hostnya itu tetap, karena cPanel ini enaknya di sini kita bisa mengkoneksikan hostnya itu seperti di lokal. Lalu masukkan user tadi yang sudah kita buat tadi di sini. Demo contoh kita samakan tadi namanya. Demo ini kalau di cPanel itu adalah nama akunnya. Jadi nama akun underscore contoh di sini. Kemudian passwordnya juga. Kemudian nama database-nya. Di sini database mahasiswa. Oke, kita save change. Kemudian kita tutup dulu, kita masuk ke kode berikutnya, kita klik ini, lalu kita masuk ke data mahasiswa.php, kita copy, klik kanan salin, kemudian edit data mahasiswa, nah di sini saya akan coba masukkan komennya, sekalian menjelaskan. Yang pertama ini,
menghubungkan koneksi database yang sudah dibuat. Ibaratkan teman-teman itu punya sekarang itu 2 pulau. Pulau Sumatera dan Jawa misalnya. Atau yang lebih gampangnya Pulau Jawa dan Pulau Madura. Artinya untuk menyeberang ke Madura itu kan butuh koneksi. Nah, akhirnya dibangunlah jembatan Suramadu. Nah, koneksi.php ini di sini ibaratkan itu jembatan Suramadu yang menghubungkan antar pulau tadi. Nah, lalu di sini nama, NIM, jurusan fakultas ini sampai IPK adalah data yang di-request ataupun data yang akan di-input nantinya. Ini harus disesuaikan dengan field atau kolom yang ada pada app inventor. Misalnya kolom teksnya nanti di app inventor itu kita buat nama, di sini juga harus nama agar sama nantinya. Jadi ibaratkan kalau kita masuk tol itu kategorinya itu adalah truk, ya artinya harus dia masuk pembayaran truk, tidak bisa dengan mobil roda 4 gitu. Ataupun mobil pribadi itu tidak bisa, harus ke truk juga. Nah, lalu di bawahnya ada koneksi. Setelah menghubungkan koneksi di awal, sudah mencari database-nya ada. Kemudian ini menghubungkan database-nya ada, jembatannya ada tadi. Kemudian field-nya ada, atau kolomnya ada. Ibaratkan ini kendaraannya ada yang akan melintasi. Lalu di sini kita cek lagi. Kita akan cek hidup atau tidak, atau tersambung atau tidak antar jembatan tadi. Verifikasi jembatan koneksi. Jika sukses, dia akan lanjut ke memasukkan data dari data mahasiswa tadi. Ini kita coba ubah karena database mahasiswa yang nama table-nya. Nah, setelah verifikasi jembatan koneksi tadi selesai, kita akan dilempar ke insert into dan pengecekan dulu. Di sini ada nama di atas sama, kemudian NIM, jurusan, fakultas, IPK. Nah, lalu isi yang diisi oleh request tadi itu apa saja? Bisa namanya Bambang, kemudian NIM-nya 12, jurusan apa, fakultas apa, IPK apa. Dan ini dilempar oleh script PHP. Misalnya kita mau kirim barang, misalnya baju, yang dilempar kan pastinya sama-sama baju juga gitu. Misalnya kategorinya itu dress, ya pasti dress juga. Tidak mungkin kita pesannya baju, kategorinya dress, yang dikirim itu make up misalnya. Nah, itu kan akan gagal nantinya di sini, di jembatan ini akan gagal nantinya. Makanya di sini ada tulisan ORDI. Jika misalnya gagal, itu tidak akan berlanjut sampai ke insert into. Jadi akan terputus di sini saja. Untuk di sistem itu harus sama memang. Jadi kalau di dunia nyata itu kita kirim barang A, nyampe barang B itu kan memang sering terjadi command error misalnya ataupun sistem error. Kalau di sini ketika antara insert into dan value ini berbeda namanya, ini sama-sama nama, misalnya nama 1, dia tidak akan masuk nanti datanya. Seperti itu. Nah, lalu setelah selesai, barangnya sudah nyampe, sudah sama. Ini maksudnya nyampe dari distributor ke pengiriman. Di sini akan dikirim di result MySQL query ini. Data dikirim ke database MySQL. Jika berhasil, dia akan masuk peringatan input berhasil. Sukses. Dan koneksi MySQL akan close secara otomatis. Mengakhiri koneksi. Kenapa harus diakhiri? Karena
aplikasi ini nantinya akan hanya bisa menginput satu data per satu kali submit atau satu kali kirim. Jadi untuk menghindari double data juga dalam satu pengiriman, misalnya kalau tidak ada kode untuk mengakhiri jembatan, bisa jadi dalam satu kali klik bisa 5 data langsung masuk sekaligus. Seperti itu. Lalu setelah selesai kita akan coba samakan database-nya. Kita akan buat di sini. Kita bisa hapus tabelnya dengan cara masuk ke demo contoh. Ini kita hapus. Kemudian kita akan tambahkan tabel baru. Kita hitung ada berapa tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ID. 6. Oke, database mahasiswa. Kita kirim. Ada ID, kemudian nama, NIM, jurusan, fakultas IPK. Oke. Kemudian jenisnya di sini nama kita jadi varchar, NIM juga varchar. Oke, hanya satu yang saya akan buat INT. 3, 30, 6, 20, 4. Oke. Kemudian ini nanti disesuaikan saja untuk panjang atau nilainya dengan kebutuhan teman-teman nantinya. Takutnya nanti ada 4 sukata, 5 sukata, itu kan bisa lebih dari 30 misalnya. Lalu yang indeks di bagian pertama ID kita jadikan primary. Kemudian setelah ini kita kirim, lalu kita centang auto increment. Ini nantinya akan secara otomatis membuat urutan angka. Lalu kita klik simpan. Oke, database-nya sudah selesai, kita lihat. Nah, di sini sudah ada ID, nama, NIM, jurusan, fakultas IPK. Nanti dengan script ini kita akan menghubungkan app inventor tadi ke dalam database ini, jadi bisa menyimpan ke database ini. Nah, sekarang kita akan coba studi kasus. Coba kita buka demo.classroomah.com siswa. Di sini akan ada filenya. Ketika kita klik, ini tidak akan berjalan karena hanya di dalam server saja dia akan berjalan, tapi tidak akan bisa dilihat secara langsung. Ya, jangan lupa di save ya ketika sudah merubah kodenya. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Oke, mungkin nanti yang belum ataupun ketinggalan atau bingung bisa download langsung di github.com/classroomah. Nanti cari saja folder tutorial dan ada folder mengkonekkan sendiri dari aplikasi data mahasiswa. Di sini akan hanya ada 2 file yang dapat digunakan. Data mahasiswa.php dan koneksi.php. Atau teman-teman bisa langsung scan barcode di sini ya untuk mendownload source code-nya. Jangan lupa untuk subscribe channel Classroomah melalui link bit.ly/classroomah YT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.